Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan dari Yosua pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Namun sebelumnya Bapak Ibu mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak, firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang memberkati kami. Saat ini firman-Mu terbentang di hadapan kami sekalian umat-Mu. Sebentar kami bersama akan membaca dan merenungkannya. Kami sadar kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Karena kami memohon pertolongan Tuhan atas setiap pribadi kami. Agar firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi boleh memberikan keteguhan iman dan pengharapan kepada kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kami sekalian yang mendengarkannya dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus pemberitaan firman dalam renungan harian hari ini diserahkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Senin 2 November tahun 2020 yang diambil dari Alkitab Perjanjian Lama Yosua pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Bapak Ibu, perikopnya adalah ke-12 batu peringatan. Saya tidak membaca bagian dari firman Tuhan ini, tapi silakan Bapak Ibu membaca secara pribadi masing-masing di rumah masing-masing. Saya mengangkat tema untuk menjadi renungan saat ini, yaitu perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salah satu musuh iman kita yang paling besar, yaitu adalah lupa. Betapa sering kita lupa bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Betapa sering kita lupa betapa kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Tetap sehat, tetap kuat, tetap diberkati oleh Tuhan. Kita kerap lupa akan semua kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini lewat firman Tuhan ini Tuhan tidak ingin umat Israel lupa mengenai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka di Sungai Yordan. Betapa Tuhan sudah menyelamatkan mereka, sudah menunjukkan kuasa-Nya menolong mereka. Orang Israel dapat menyeberangi Sungai Yordan dengan selamat. Padahal aliran Sungai Yordan itu sangat deras sekali Bapak Ibu. Sehingga ada banyak sekali bangsa-bangsa yang kemudian berlindung di daerah sekitar Sungai Yordan itu dari serangan bangsa-bangsa lain. Karena mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyeberangi Sungai Yordan yang harusnya bebas. Tapi tidak bagi orang Israel. Ternyata ketika para imam melangkahkan kaki dan menginjak Sungai Yordan dengan membuat tabut perjanjian, ajaib. Ternyata Sungai Yordan itu kemudian menjadi kering dan kelihatan basah. Sehingga umat Israel bisa menyeberang. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini dapat kita baca dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-17. Di mana bangsa Israel mengalami kembali mujizat Tuhan yang luar biasa, sama seperti ketika peristiwa Musa membelah laut berau dalam peristiwa keluaran dari Mesir. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita saat ini. Tuhan menyuruh kita untuk juga tidak melupakan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan. Ketika Tuhan menyuruh orang Israel untuk membuat tugu peringatan di atas Sungai Yordan itu, supaya mereka dan generasi-generasi penerus mereka selanjutnya selalu ingat akan Tuhan, akan apa yang sudah Tuhan lakukan sebagai sebuah kesaksian kesetiaan Tuhan dengan membawa mereka keluar dari tanah perjanjian, keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari nas kita hari ini? Yang pertama, bahwa Tuhan ingin agar kita selalu ingat pada Tuhan. Karena kasih Allah yang begitu besar yang telah dilakukan 2000 tahun yang telah lewat peristiwa kelahiran dan kematian Yesus. Itu adalah tanda dan peringatan bahwa Allah mau agar kita setia dan tidak melupakan semua perbuatan yang sudah Dia lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu lewat perjamuan kudus, lewat perayaan Natal, lewat Paskah, lewat Jumat Agung, dan lewat perayaan-perayaan apapun yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita, Allah ingin bahwa lewat ini semua menjadi peringatan kita akan. Sehingga demikian Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan,
Lewat setiap peringatan-peringatan itu kita selalu menyatakan karya dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Di mana Tuhan sudah menyelamatkan kita dan Tuhan sudah menebus kita. Kita hanya sebagai alat Tuhan. Karena kita ini bukan siapa-siapa dan bukan ulama. Karena itu Bapak Ibu, biarlah terus kita menjadikan diri kita sebagai alat Tuhan untuk menjadi kemuliaan dan terus setia kepada Tuhan. Kita tidak melupakan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk segala kasih, berkat dan pemeliharaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kami meyakini itu dalam banyak pengharapan kami. Bahwa Engkau tetap topang kami dalam seluruh perkara apapun yang terjadi. Terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk mampu melewati seluruh perjalanan hidup. Selamat sampai kepada detik saat ini. Semua ini karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Ampun dosa dan salah kami Tuhan. Tuntun dan pimpin kami agar hidup seturut dan kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Diberkati senantiasa oleh Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan masing-masing, dalam setiap keluarga dan rumah tangga masing-masing. Anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, mereka perjuangan menggapai meraih masa depan. Kami serahkan mereka sekalian ke dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan pimpin, pelihara dan jaga agar senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang sungguh membanggakan hati para orang tua. Diberkati pula saudara-saudara kami saat ini, secara khusus mereka yang sedang menjalani isolasi. Mereka yang terpapar COVID-19. Mereka yang harus berpisah dengan orang-orang tercinta. Mereka yang merasakan duka dan kehilangan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan akan menjamah dan memulihkan mereka. Mereka merasakan bahwa mereka ternyata tidak sendirian. Tapi Tuhan yang selalu menopang, menjaga, dan melindungi mereka. Berkati hari-hari kami selanjutnya dalam segala apapun yang kami lakukan. Karena kami yakin bahwa Tuhan akan tetap menuntun, memelihara dan menjaga kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk mengajarkan kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan